Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Halo teman-teman, kami akan menjelaskan mengenai necrotizing ulcerative gingivitis. Selamat menyaksikan. Pengertian dari NUG, necrotizing ulcerative gingivitis, merupakan bentuk penyakit periodontal yang khas dan spesifik. Penyebab utama dari penyakit periodontal necrotizing adalah infeksi oleh mikroba, antara lain Treponema species, Pseudomonas species, Fusobacterium species, Prevotella intermedia. NUG ini memiliki presentasi klinis akut dengan karakteristik khas onset cepat, nekrosis gingiva interdental, nyeri gingiva, pendarahan, dan halitosis. Diagnosis penyakit ini tampak jelas menurut 3 gambaran klinis yang khas, seperti nekrosis papila, pendarahan, dan nyeri di satu sisi, dan identifikasi faktor risiko yang mengubah respon penjamu di sisi lain. Istilah lain yang digunakan untuk necrotizing ulcerative gingivitis ini adalah Vincent gingivostomatitis, parit mulut, dan gingivitis ulceromembran. Nah, bentuk necrotizing ulcerative gingivitis yang lebih parah termasuk adanya kerusakan perlekatan periodontal, termasuk tulang alveolar, khususnya pada pasien dengan imunosupresi parah atau dengan penyakit dalam jangka panjang. Nah, kondisi ini disebut dengan necrotizing ulcerative periodontitis atau NUP. Selanjutnya adalah etiologi atau faktor penyebab NUG. Untuk etiologi utamanya disebabkan oleh infeksi bakteri oportunistik, contohnya seperti Prevotella intermedia, Treponema, Fusobacterium nucleatum, dan Pseudomonas. Untuk bakteri-bakteri anaerob ini, mereka akan menghasilkan metabolisme yang merusak jaringan, contohnya seperti kolagenase, fibrinolisin, dan endotoksin, yang akan menurunkan imunoglobulin dan faktor pelengkap, serta zat penghambat neutrofil kemotaksis. Jadi untuk faktor predisposisinya itu dia ada 2. Yang pertama itu ada faktor lokal, di mana dia bisa karena gingivitis yang memang sudah ada dari sebelumnya. Kemudian bisa juga karena luka pada gingiva dan juga kebiasaan merokok. Lalu untuk pocket periodontal yang dalam itu dia merupakan area yang rentan karena menawarkan lingkungan yang baik untuk proliferasi Bacillus fusiform, anaerob, dan Spirochetes. Lalu juga dia bisa karena area gingiva yang mengalami trauma karena adanya maloklusi. Penyakit NUG ini sendiri mempunyai faktor predisposisi, yaitu faktor predisposisi yang sistemik. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh defisiensi nutrisi, stres, emosi, merokok, kelelahan, kurang tidur, serta adanya penyakit sistemik yang ada dalam tubuh. Contohnya seperti HIV, diabetes mellitus, dan lain-lain. Untuk tanda dan gejala klinis yang dirasakan, yang pertama terasa nyeri pada gusi yang parah, kemudian terjadi perdarahan pada gingiva yang banyak, kemudian pada papila interdentalnya mengalami ulcerasi atau terdapat luka. Tanda dan gejala lain yang mungkin dapat terjadi yaitu bau mulut, rasa yang tidak enak pada mulut seperti bau logam,
malaise, demam, dan atau pembesaran pada kelenjar getah bening. Prevalensi penyakit periodontal yang ada di Indonesia menduduki urutan kedua setelah karies, yaitu mencapai 96,58%. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018, masalah gigi dan mulut, terutama penyakit periodontal, itu mencapai 67,8% di Indonesia. Lalu, untuk prevalensi penyakit nekrosis periodontal lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara industri. Namun, prevalensi penyakit ini lebih menurun secara signifikan selama abad ke-20. Treatment planning pada kasus ini yang pertama diberikan KIE, seperti manajemen stres, pasien diinstruksikan untuk menjaga oral hygiene, dan diet yang tepat, yaitu untuk menghilangkan faktor predisposisi. Yang kedua, ini pengobatan fase akut atau menghilangkan gejala klinis, yaitu untuk menghentikan proses penyakit dan kerusakan jaringan, dan untuk mengontrol perasaan umum pasien tentang ketidaknyamanan dan nyeri yang mengganggu nutrisi dan praktik kebersihan mulut. Target ini dapat dicapai dengan penggunaan antibakteri metronidazole 250 mg setiap 8 jam, serta obat sistemik lain seperti penisilin, tetrasiklin, dan amoxilin. Lalu yang ketiga, pengobatan kondisi yang ada sebelumnya, seperti scaling, root planning untuk membersihkan plak, debris, kalkulus tempat bakteri berkembang biak. Pengobatan ini termasuk fase inisial. Lalu yang keempat, pengobatan dari gejala sisa penyakit, seperti koreksi gangguan topografi gingiva yang akan dilakukan gingivektomi. Nah, gingivektomi ini merupakan fase koreksi. Lalu yang terakhir, dilakukan pemeliharaan atau suportif, seperti kontrol. Pasien diharapkan untuk patuh terhadap tahapan perawatan, serta tiap 6 bulan sekali mengunjungi ke dokter gigi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan menggunakan siwak, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat hadis berikut ini. Siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridoan bagi Rob. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu tadi penjelasan mengenai necrotizing ulcerative gingivitis. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.